tirai itu adalah tirai bait Allah yang sudah disobek oleh Yesus yang mati dan bangkit. Lalu kita bisa masuk ke ruang maha suci. Berarti pengharapan itu seperti jangkar dari hati kita yang dilempar sampai ke kerajaannya. Saul dan tidak bisa lepas. Jadi kita terhubung dengan kerajaan oleh pengharapan. Bisa goyang, amin. Tapi tidak lepas. Dan itu kemuliaan Tuhan. Berarti kemuliaan Tuhan itu bisa mendarah daging dalam hidup saudara. Ketika saudara ngomong penuh dengan firman, maka omongan saudara punya otoritas. Terus, dialah yang kami beritakan, kami nasihati, tiap-tiap orang kami nasihati, dan kami ajari untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini mulai saudara lihat hubungan antara inkarnasi dengan pengajaran. Yesus yang masuk dalam hati kita menyatu dengan hidup kita. Ketika saya salah makan, bukan apel, tapi pil, langsung mempengaruhi sirkulasi darah, langsung ke otot, ke daging, bengkak lagi kita. Enaknya sedih di sini. Mau dua potong dari satu, dan dikasih dua biji, wah tambah oleh opor itu. Enaknya cuma berapa lama? Cekot ini, resep dulu. Kenapa? Apa yang masuk mempengaruhi semua. Yesus yang ada dalam hidupmu mempengaruhi seluruh hidup saudara. Dari kata-kata, pikiran, perasaan, sikap. Itu yang aku ajarkan. Dialah yang kami beritakan, dialah tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari. Saudara jangan pernah berpikir bahwa tugas mengajar itu hanya tugasnya pendeta atau guru. Semua yang sudah menikah punya anak, saudara mengajar. Ya atau ya. Anak saudara baru mulai belajar berangkat, maka saudara ngajari caranya berangkatnya. Pipis orang ngerti. Saudara ngajari anak saudara pipis. Ya dok, urung mulai pipis tapi kok jam semene Pak kali pipis. Maka kita ngajari anak kita di apa istilah ditur. Nah ditur kita ngomongnya nih pipis, ayo pipis gitu. Nah kita bawa dia ditur ya. Kita gini. Ya. Sampai hari ini saudara tulis dua. Apa yang diajarkan mamaku dulu ketika aku belajar pipis. Bukan rahasia, nggak apa-apa ya. Aku nek pipis, sondo angel, sondo apa.
Apa yang aku lakukan? Pipis tuh. Mau dicoba? Jadi mengajar itu bukan hanya tugas Rasul Paulus. Mengajar itu bukan tugas para pendeta, guru sekolah minggu. Mengajar itu adalah tugas saudara. Orang tua ngajar anak, kakak ngajar adik. Nanti adik punya adik, nanti ngajar. Berarti apa yang kita tangkap berinkarnasi dalam hidup kita akan otomatis itu akan menjadi bahan yang keluar ketika kita mengajar. Semakin kita mengerti, tahu, melakukan, lalu mendarah daging, maka itu semakin akan selalu keluar dari hidup kita. Semakin kurang kita masuk akal, semakin kurang kita menghayati sesuatu, semakin bisu kita. Kalau saya tidak pernah percaya misalnya mengenai persembahan, saya tidak mungkin khotbah tentang persembahan. Bisu. Kenapa? Tidak ada. Laptop komputer itu kita bisa panggil apa saja, karena dia sudah dimaksudi juga. Kalau komputer kita misalnya belum masuk aplikasi AI, sekarang kan banyak AI. Bahwa saudara menemukan di depan komputer AI orang itu. Karena AI-nya tidak pernah masuk, tidak pernah mengelit laptop. Kalau kita kan mendarah daging, kalau laptop apa? Panggil bolak-balik orang. Handphone kita itu diam-diam sekarang sudah dimasuki aplikasi AI, saudara. Dulu kalau saya tanya Mbak Google, itu muncul. Tapi sekarang juga muncul. Tapi saudara tahu, di atas itu adalah jawaban AI. Pernah perhatikan laptop saudara, handphone saudara sekarang, kalau tanya Google, munculnya adalah dari AI. Karena apa? Masuk AI-nya sudah. Jadi dia bisa dipanggil dulu. Kalau kairos Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kebenaran Tuhan masuk berinkarnasi dalam hidup saudara. Seperti Yesus berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, maka dia ada di dalam. Ketika saudara melakukan sesuatu dan ada sesuatu yang terungkapkan dari hidup saudara, maka itu pasti dari apa yang masuk. Jadi ketika saudara ngomong, lalu omongan saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan, pertanyaannya, yang berinkarnasi dalam hidup kita siapa? Jelas ya? Sehingga ketika kita menasihati orang, ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita mengajari orang, anak saudara, cucu saudara, buyut saya, maka yang keluar apa? Hikmat memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kalau saudara misi pelembungan,
dengan sabun warna biru. Lalu saudara pukul pembungan itu pecah. Yang keluar pasti sabun warna biru. Ya atau ya? Tidak mungkin astro. Ketika saudara menasihati anak saudara, ketika saudara mengajar anak saudara, ketika saudara melakukan itu, maka saudara sedang memimpin. Memimpin itu apa artinya? Memimpin itu berarti saudara sudah pernah ada di situ. Saya memimpin saudara untuk pergi ke Manado, berarti saya sudah pernah ke Manado. Para isyok, aku pimpin saudara ke Manado sampai Manado. Pak, kita kemana? Bro, aku ya belum ngerti. Wah. Ketika saudara mengajar, menasihati, memberitahukan cerita kepada anak saudara, berarti saudara sudah diinkarnasi, berinkarnasi dengan firman. Lalu itu berarti saudara diberi kuasa dan otoritas untuk memimpin anak saudara seperti yang saudara lakukan. Karena sudah mendarah daging. Jadi inkarnasi barangkali mungkin lain kali kita pakai mendarah daging gitu ya. Lebih. Ingat pepatah, ada yang mengatakan begini, anak-anak atau orang yang kita pimpin itu tidak akan mengikuti kata-kata saudara, tetapi mengikuti perbuatan saudara. Pernah dengar itu? Saudara bisa ngomong, tapi anakku itu dendam. Misalnya saudara ngomong, setiap kalau beribadah ya, setiap minggu beribadah. Lalu saudara ngajak anak putu saudara bolak-balik ya ibadah. Kira-kira kalau satu saat anakmu belum terus kok uyung-uyung berubah, ayo kami, kita berjuang setia. Dia dengar omonganmu atau ingat contohnya. Waktu kita bolak-balik bocah. Orang ibadah, saya aku bawa ibadah. Dia dengar kata-kata saudara atau niru perbuatan saudara, cenderung kemana? Cenderung niru. Jadi ini saudara, arah dari tema kita, inkarnasi pengajaran yang benar. Lanjut. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tapi Yesus yang menyatakannya. Kata menyatakan itu artinya ini, esekleomai, membuka. Jadi kita dulu seperti melihat layar begini. Orang ketok di balik sana itu opo. Ada layar. Menyatakan itu artinya membuka layar. Ketok. Dulu tidak ada yang melihat Bapak, tidak ada yang mengenal Bapak.
Tapi Yesus membuka. Oh, saudara dulu tidak ngerti Allah. Oh, Allah. Tapi ketika percaya Yesus, Tuhan Yesus buka. Bapak itu benar, aku itu benar. Lalu kita kenal. Dan itu bukan dongeng, itu kenyataan. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dicabut. Nah itu memberitahu. Jadi Yesus yang memberitahu Bapak itu ini loh. Memimpin. Sekarang kita bisa panggil Bapak dalam nama Yesus, kami bersyukur. Karena apa? Dalam nama Yesus, Yesus yang memimpin kita untuk kenal. Menunjukkan. Dulu kita bingung, Bapak itu sendiri. Terus Yesus pegang tangan kita, saudara dipimpin, dituntun, ditunjukkan, dikira Bapak. Yesus, kenal. Itu menyatakan, mendeklarasikan. Dulu saya dapat beasiswa ke Singapura. Ini terima rapor SMA, baru SMA. 90% nilainya A. Wow. Lalu, aku kan tidak ngerti. Anak saya, maminya stick, foto. Terus B, stick sudah terima rapor di kopi. Beda itu maksudnya. Artinya apa? Aku tidak lihat, aku tidak tahu. Tetapi anakku mendeklarasikan ideologi utuhmu. Jelas ya, mendeklarasikan seperti itu. Kita malu-malu. Terus teman saudara ngerti bahwa saudara perlu diperkenalkan ke kita. Ya, saudara ini temanku baru lulus UNAU mendeklarasikan di depan umum. Itu Yesus seperti itu. Sehingga kita bisa kenal Allah, kenal Allah. Menceritakan cerita, bukan gosip ya, cerita. Dan sekarang saya bawa saudara, Yesus yang seperti itu menjelma jadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam kita. Kira-kira kerjaan Yesus seperti itu ketika dia masuk dalam hidup kita membuat kita bisa seperti dia atau enggak? Yesus ada, dia suka cerita tentang Bapaknya. So, dia ada dalam hidup saudara. Kira-kira saudara akan hidup? Atau karena dorongan Yesus yang ada, saudara kagumi dia, membuat engkau mengenal Tuhan, puas sukacita. Kira-kira mulut saudara akan tertutup? Atau Yesus yang ada di dalam itu membuat saudara begitu berdinamika, sukacita, itu yang tak maksud inkarnasi pengajaran. Karena saudara semua sumber pengajaran.
Kadang-kadang anak kita kalau nakal yang bisa salah kan sekolah itu. Piye tak sekolah no, gurunya nak ajar piye. Dan itu kan sudah lama ada kata-kata itu. Anakku itu lebih lama ada di rumah bersama dengan kamu orang tua atau bersama dengan aku gurunya. Sudah kalah kita. Jadi dengan Yohanes 1 ayat 14 lalu tambahan ini, mari kita betul-betul tahu persis bahwa kita mewarisi itu, mendarah daging itu. Sehingga itu langsung mempengaruhi kehidupan kita. Makan buah pir potong aja langsung rosok cepet-cepet. Itu elek, saudara ya. Sebaliknya kalau saudara minum sehat, ketika sakit itu, saya sekarang dikasih obat sama dokter. Itu kalau untuk bikin roti namanya soda. Soda kue. Ya, soda kue itu. Baking soda namanya. Harusnya itu jinggo gawe roti itu. Tapi ini jadi obat. Itu untuk asam urat dalam tanda petik. Dia membantu mengeluarkan purin. Begitu saya cekot-cekot kena 2 potong buah pir, aku minumnya tak obat terus merah, nanti tak bunyi, rata turun. Dan kalau ada yang dalam tanda petik merasa kena asam urat, nanti tak kasih obat. Minumnya sehari cuma 1. Tapi karena saya nemen, saya minum 2. Kadang-kadang 3, pagi, siang, sore. Jadi apa yang kita masuk itu yang mempengaruhi kita. Masuknya jelek, keluarnya jelek. Masuknya bagus, keluarnya bagus. Bahasa Inggris berkata get in, get out. Artinya apa? Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Tapi sebaliknya, kalau kemuliaan Allah yang masuk, yang keluar sampah, yang keluar kemuliaan, yang keluar pengaruh. Ya. Lalu Roh Kudus, saudara, Yohanes 14:6, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Saya dulu pernah kasih peragaan bereng ya, Yesus, Roh Kudus di buku bereng itu ya, kasih elenda. Berarti di buku itu ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, terus buku itu hidup kita. Nah ini Yesus sudah begitu, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kerjanya apa? Mengajar dan mengingatkan. Ya, Roh Kudus pekerjaannya apa? Bersaksi tentang Yesus. Berarti yang di dalam kita itu ada Yesus, ada Roh Kudus. Luar biasa enggak? Nah, ini sekarang pengurapan. Setelah ini mandek cek ya. Mandek cek, istirahat setengah jam, nanti mulai lagi. Sabar. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan
pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana pengurapan itu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Beberapa hari lagi saya diminta mengurapi keluarga anaknya ulang tahun berapa. Sebagai hamba Tuhan saya tanya, aku mengurapi piye Tuhan? Wis biasa pengurapan. Dan mungkin mereka juga sudah punya bayangan, pengurapan itu gini. Jadi nanti sebelum pengurapan, saya mau jelaskan, aku mengurapi apa. Saya mengurapi pengurapan pengajaran. Saudara diurapi oleh Roh Kudus untuk mengajar. Lalu dikatakan tidak perlu diajar oleh orang. Ini sebetulnya perlu dijelaskan, tapi panjang. Artinya kita bukan jadi sombong gitu ya. Orang perlu, aku harus ngerti, bukan. Tapi maksudnya Roh Kudus itu dan Yesus adalah pribadi yang lebih dahulu pengen isi saudara dengan pengajaran. Saudara bisa berharap seminggu nanti Pak Paulus khotbah, ada pendeta lain khotbah supaya belajar. Tapi sementara nggak beribadah. Dalam arti bukan bolos, bukan apa, karena memang Senin tidak ada ibadah umum, ibadah raya. Maka ketika saudara tidak ngerti sesuatu dan saudara tidak bisa kontak seseorang, saudara berdoa. Roh Kudus, Yesus akan mengurapi dengan pengurapan pengajaran. Jadi kita dok. Saya ini nangis berhari-hari untuk satu itu ya. Sekian tahun tak pernah. Sudah khotbah mau bolak-balik, tapi belum pernah khotbah seperti yang saya tahu. Dan saudara Tuhan, makasih pengajaran, pengurapan. Sampai saya sudah saksikan, aku itu belum Tuhan, baru sekarang. Padahal sudah 55 tahun melayani. Tapi Tuhan berkata, kamu masih belum. Makanya saya mau pakai terus. Ya, setiap kali saya dapat waktu kesempatan, saya itu berapa para orang tua, ayah terutama. Kenapa ayah? Karena ayah kepala keluarga. Istri tentu mendampingi. Tapi imam keluarga itu ayah. Jatuh bangun keluarga saudara, ayah. Saudara, tapi di penutup saya memperingatkan ya, kita harus ingat keluarganya Imam Eli. Imam. Kita perlu ingat keluarganya Nabi Samuel, Nabi. Tapi mereka dihukum Tuhan. Tahu kesalahan Imam Eli? Menegur. Akhirnya matilah mereka. Lalu Imam Eli jatuh, patah lehernya. Tuhan negur ya,
kamu lebih menghormati anakmu daripada aku. Baca itu di satu Samuel, itu nanti ada di sini. Saudara, jadi tanggung jawab jatuh bangunnya keluarga. Pertama bapak, kedua ya, tapi saya kuncinya, makanya nanti saya urapi, tidak anaknya yang tak berapa, bapaknya. Karena prinsip yang Tuhan kasih, kalau bapaknya diurapi, menurut Mazmur, kayu itu kalau diurapi, maka urapannya itu meleleh ke jantung, ke jubah. Ya, kalau Bapak diurapi dengan pengurapan pengajar, maka urapan pengajaran itu seperti imam, meleleh ke jantung, ke istri, kepada anak. Terus berapa keturunan? Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini, pengurapan pengajaran, itu betul-betul waktunya juga. Barangkali kita bisa sama. Waktu saya pelayanan di Kudus, ada keluarga cukup lumayan yang sempat datang dengan satu keluhan, keluar dalam arti kayak putus asa. Kalimat pertama begitu ketemu saya, tahu yang dikatakan, Pak, anakku wis ora iso diatur. Anaknya jalur opo wis. Tapi dia sampai, Pak, Paulus, anak-anakku wis ora iso diatur. Dan kalau keluarga, anak-anakmu sudah tidak bisa diatur. Ingat, sudah kawan Allah mau siapa-siapa, kita datang kepada itu. Dia memberi. Tuhan bisa mengubah. Saya pernah salah sama. Tahu nggak? Saya kumpulkan anakku, aku minta maaf. Ada. Berkumpul, saudara. Berkumpul. Aku mau terus saya maaf ya, tapi aku diajar oh dengan anak bapak jadi maaf sama. Bisa lakukan. Bahkan saya membuat satu tulisan panjang kayak formulir isian untuk mereka mengungkapkan hatimu itu gini. Jawab jujur ya, jawab tulis jujur. Ini kami rangkulan. Selesai. Anak-anak saya itu kalau cerita lakinya ke maminya. Ini pokoknya cerita ke maminya. Tapi dia orang dekat. Aman. Tapi kalau mereka mau ambil keputusan dari yang tepat, tidak perlu. Bahkan mau jadi warga negara Singapura aja dari yang tepat. Tapi aku boleh tidak jadi warga negara. Kalau saya mau, jangan. Oleh karena itu mari saudara, apa yang saya sampaikan, dan saya yakin Tuhan ingin
membaharui kita. Tidak ada kata tergantung. Satu saat kalau ibadah saya umumkan dulu, terus bisa kumpul semua kepala keluarga. Jadi bapak-bapak juga pengurapan pengajar. Tentu tidak tinggi bujune, ya tinggi bujune. Nah, yang suaminya belum datang, ya bujune sing diurapi. Ya, siap diurapi. Tuhan ya, kita lanjut nanti lain kali ya. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana yang khusus kepada jemaat-Mu di tempat ini. Berkati para kepala keluarga, kembalikan otoritas mereka. Mereka merendahkan diri di hadapan-Mu, dan mereka mau menjadi kepala keluarga yang membawa seluruh anggota keluarganya mengenal dan tunduk kepada firman. Terima kasih. Tapi khotbah ini sampai nanti selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati Pak Ye. Amin. Yuk kita lakukan firman Tuhan, ya. Kalau kita kerjakan firman Tuhan itu memang nggak enak, saudara, ditepung ini. Tapi ketika kita melakukannya, ya, saudara akan terkagum-kagum. Hasil dari ketaatan kita itu Tuhan nggak pernah menipu hasil dari ketaatan. Amin. Kami menikmati banyak hal dengan Tuhan dan kami ingin terus berbagi. Ya. Bahkan saya pribadi karena pegang PRBK, saya mulai mengajar. Tergantung mau melakukannya. Saya mau mereka mulai dasar mengerti dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika anak-anak kita mulai melakukan, orang tua belum melakukan, jangan terus anaknya dilarang. Ya. Anak kita sudah semuanya, ya justru orang tuanya harus belajar melakukan, karena kok aku kalah ambil anakku ya gitu ya. Harus kita kejar ketinggalan kita ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Makasih Pak Gembala, firman-Nya memberkati, karena saya sudah tahu sebelum disampaikan. Haleluya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman hari ini nanti latihan musik anak-anak jam 4 ya, dan semuanya hadir jam 4 karena nanti akan ditambah dengan guru tamborin. Halo Alif yang rindu main tamborin, terjawablah engkau ya. Hari ini nanti akan ditambah dengan guru tamborin, jadi akan semakin meriah ya. Mereka mau. Dulu sudah waktu saya masih muda, sekarang yang tak boleh sudah ada kawinan ya, baik, puji Tuhan. Ya, masa saya yang sudah oma buyut lagi, masa musik kok main tamborin gitu ya. Baik, puji Tuhan. Lalu nanti hari Rabu, Bapak Ibu Saudara, tanggal 19 kita semua diundang. Sudah di-share ya undangannya di grup jemaat untuk merayakan ucapan syukur 1 tahun hidup kami ya, yang namanya Gamaliel. Wow, anak ini luar biasa Tuhan kami ya.